Sebelumnya masih ada satu pasal yang belum disampaikan ya. Kalau dibawa bagusnya ibu beli ini bu ya, beli untuk mengikat di ini. Jadi setiap pekan kita punya catat, kan setiap pekan ada tulisannya. Bagus itu. Selama satu tahun bisa mau, masya Allah jadi ilmu. Dibawa tiap ini kan bagus tuh kita mau belajar. Jadi khawatir kalau dibiarkan di mana tempat nanti lupa atau hilang bisa jadi. Nah kemarin itu hukum sikat gigi atau siwak, ya siwak. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawal lis-shaimi wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi wa indal qiyam minan naumi wa indal qiyam ila salat. Siwak itu mustahabun, disunahkan fi kulli halin. Jangan kaget kalau ke Saudi ada polisi sedang tugas lagi nyiwak aja. Itu polisi sedang tugas ya. Sedang tugas di jalan lagi siwak aja. Bagus. Atau di kantoran siwak. Karena mereka terbuat dari kayu orang yang kualitasnya bagus, jadi rasa itu enak. Ada yang agak pedas-pedasan dan yang ini. Kalau siwak yang datang dari jemaah haji itu yang kasar-kasar ya. Jadi kadang-kadang kurang, yang sangat menyehatkan secara temuan bahwa luar biasa kandungan dalam siwak itu. Kayu arok itu bukan akar ya, akar yang ini di padang Sahara itu yang didapatkannya. Itu secara temuan luar biasa, mengandung zat-zat yang bagus buat kesehatan, bukan hanya kesehatan tubuh yang ada di gigi, tapi juga katanya bisa melunakkan pencernaan kan. Makanya itu disunahkan, karena kita sangat meyakini semua yang diajarkan Rasul, selain kita ingin mendapatkan pahala nanti di yaumil akhir, pastikan apa yang diperintahkannya memberikan kebaikan kepada kita di dunia. Dan ternyata dulu yang belum bisa ditemukan hikmah di balik perintah itu sekarang sudah banyak ditemukan ya dengan ilmu pengetahuan, termasuk di dalam siwak. Wasiwak mustahabun fi kulli dalam setiap saat. Dalam setiap keadaan, yaitu tadi kalau ya kayak di Arab itu siwak itu ya, kalau di kita siwak hanya di saat mau sholat gitu ya. Kita juga enggak, dimanapun, di luar di mana sedang kerja di siwak. Nah, illa ba'da zawalis saim, ini juga maaf satu pendapat dari pendapat ahli fikih, kecuali setelah zawal. Zawal itu ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat dan itu sudah pertanda masuknya waktu sholat zuhur ya. Tapi ternyata Anda cari di keterangan yang lain, tetap saja tidak dibatasi sampai zawal bagi orang yang sedang berpuasa. Tapi ini madhab Syafi'i berpendapat siwak itu disunahkan kecuali ba'da zawal, setelah masuknya waktu zuhur ya, bagi orang yang berpuasa. Nah, kemudian wahwa fi salasati mawadi asyaddu istihbaban. Ada 3 kondisi ya bersiwak sangat disunahkan sekali, sehingga sunnah muakkad. Sangat dianjurkan kita melakukan siwak dalam 3 kondisi, 3 keadaan. Yang pertama, inda taghayyurul fam, ketika berubah rasa bau di mulut. Mungkin ya apa itu adalah saat kondisi kita puasa kan, sehingga tidak dibatasi sampai zawal saja, silakan. Jadi untuk menyegarkan mulut kita maka lakukan siwak. Yang kedua, min azmin wa ghairihi kan, saat terjadi perubahan bau mulut. Kemudian yang kedua, wa indal qiyam minan naum, saat bangun tidur wajar ya, saat bangun tidur. Kemudian yang ketiga, wa indal qiyam ila shalah, ketika kita melaksanakan salat. Nah, 3 keadaan ini sangat dianjurkan kita melakukan siwak. Nah, kaitan dengan siwak yang dijalankan atau yang dicontoh oleh Rasulullah dengan menggunakan kayu arok. Tapi kemudian para ulama juga
ulama kontemporer sekarang, kalau kemudian kita tidak mendapatkan siwak karena kesulitan mendapatkannya misalkan, maka insya Allah mudah-mudahan dengan cara menggosok gigi dengan sikat itu mudah-mudahan bagian dari bagi siwak. Kan intinya adalah siwak itu untuk menghilangkan, pertama membersihkan mulut kita, kemudian juga menghilangkan tadi rasa bau dan lain sebagainya, sehingga insya Allah itu juga bagian daripada nilai siwak yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita perhatikan seluruh aktivitas kita, ya, itu adalah bagian daripada nilai-nilai ibadah, sehingga dengan dilaksanakannya pertama memberikan kemanfaatan kepada diri kita dalam kehidupan kita di dunia, yang kedua insya Allah ketika dilakukan karena mengharap ridha Allah, itu bagian daripada nilai ibadah kita di hadapan Allah yang menuai balasan pahala nanti insya Allah di yaumil akhir. Wallahualam, sudah waktunya ya, 45 menit sudah berlalu, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Oke. Baik, luar biasa kita kali ini tentang najis dan bagaimana cara menyelesaikannya. Insyaallah saya kasih waktu turis di depan ada pertanyaan. Maka yang Pak satu dulu, Pak satu ya. Oh ya, nggak bisa. Ya, satu aja. Ketuanya nih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk jasa ini kan di sini tertulisnya hanya yang tidak atau haram wadah giling. Dan sekarang kan banyak misalnya rumah dari emas, mobil dari emas, motor dari emas, segala-galanya dari emas, gila-gila gitu. Rumah dan sebagainya gitu. Apakah yang diharapkan hanya wadah, kalau yang itu tidak diharapkan bagaimana? Ya, betul. Ini pendapat ya, kaidah haram itu pasti setiap sesuatu yang diharamkan ada kaidahnya dan ada alasannya. Alasannya baik madarat atau al-ghulu, berlebihan. Itu kan dilarang dalam Islam. Ya kenapa tidak terjadi zaman Rasul? Kayaknya nggak terjadi zaman Rasul. Mobil belum ada waktu itu, ya. Atau yang lainnya, banyak fasilitas-fasilitas hidup yang pada waktu itu ya tidak ada, ya belum ada seperti fasilitas yang dimiliki oleh kita sekarang. Emas ada sih, emas ada di zaman Rasul, emas kuat, emas ada di zaman Rasul, emas perak ada, ya. Tapi kan tidak menggunakan dalam hal yang berlebih-lebihan, gitu ya. Tidak, Allah menurunkan emas untuk hiasannya, hanya hiasan wanita, ya. Kan itu aturan sudah jelas bahwa Allah menurunkan emas, ya. Kan dalam ayatnya bahwa gunung itu ada yang merah, ada yang kuning, itu kan emas. Dan nasnya ada walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata dan seterusnya. Jadi kaitan dengan emas sudah ada di zaman Rasul dan sudah dinas di dalam Al-Qur'an. Allah menurunkan emas pertama untuk zina, hiasan bagi wanita, ya. Ya, insya Allah bisa kita gali kenapa hanya wanita yang diperbolehkan memakai emas. Insya Allah lah bisa ini ya, bisa digali hikmahnya. Sementara bagi laki-laki menggunakan pun sudah tidak boleh ya. Apalagi kalau kemudian digunakan untuk, itu kaidahnya begitu aja lah. Digunakan emas di mobil, emas di rumah kadang-kadang. Nah ada pendapat, tapi kan di Masjidil Haram ada emas. Tadi disampaikan bahwa emas yang diharapkan kalau kemudian disodorkan, dipanggang ke api, itu akan luntur si emas tadi. Tapi kalau di Masjidil Haram kayaknya emasnya bukan emas yang begitu, bukan tempel bola. Kalau memang itu adalah sipuhan emas, gitu. Kalau seperti itu. Itu juga belum jelas apakah memang Masjidil Haram menggunakan emas, benar gitu? Ada berita begitu sih. Tapi kan emas, kalau memang itu adalah emas, itu hanya sipuhan, bukan kalau disodorkan ke itu tidak akan terpisah dari benda itu.
Ya, tadi kan kita tidak boleh menyipuh emas kalau kemudian sipuan tadi arodo alana dipanggang di atas api, maka si emasnya akan meleleh. Berarti kan tebal. Ya sebaiknya tidaklah kalau nanti punya emas tidak digunakan untuk ini. Atau kasih tahu orang-orang yang berlebihan juga menyakiti orang lain sampai punya emas. Ya kalaupun mereka ada yang hidup begitu ya udah gimana lagi. Para keraja, para artis menyipu emas kendaraannya atau rumahnya yang terbuat dari emas. Kalau di itu mah itu kan hanya menyimpan ya di Monas. Hanya bisa menyimpan segitu kan. Ternyata kalau penghasil emas kita tonan itu, kok cuma segitu ya, ini berapa kilo ya? Kurang sebutnya itu. Baik, Allah alam. Saya lihat tempat ada berapa? Dua ya, ada dua ya. Bisa maju ke depan, sebutkan namanya dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau anak kecil itu langsung, terus bagaimana membersihkannya? Apakah ada spray atau kasurnya yang harus diguyur air? Usia berapa sudah ini kan? Sudah makan, sudah ini ya? Sudah makan. Ya, atau 1 tahun. Itu gini, untuk bayi ya, anak kecil lah bukan bayi. Jadi tadi sudah disampaikan kalau bayi tersebut baru minum susu, belum makan makanan lain selain susu, maka itu muhaffafah najisnya kategori muhaff diringankan sehingga cara membersihkannya pun diciprat gitu. Sebetulnya sebenarnya kan hanya diciprat nah. Adapun kalau bayinya sudah makan makanan selain minum susu itu najis. Kalau kita dia ini tetap harus dibersihkan. Nah kalau di kasur makanya kan ada cara sekarang ya, kasurnya jangan supaya tidak nembus ke kasur, pakai ini aja plastik ya perlak. Itu najisnya kan ketika digunakan lagi, tapi kan insya Allah tidak digunakan untuk salat ya, digunakan untuk salat. Kan khawatirnya najis itu nanti dipakai sebagai tempat untuk salat, jadi tidak sah salatnya kalau kita tempat salat kita ada najis, ya. Makanya menggunakan spray itu aja yang tidak tembus ini. Kalau di selamanya lah itu pasti harus dicuci aja. Dan memang kita juga akan menyucinya. Jadi gitu. Kalau dia sudah makan ya. Kalau diguyur enggak juga lah, kalau diguyur atau dirinya kasurnya nanti gimana. Tinggal ya ini hal-hal kayak hal sederhana tapi harus diperhatikan ya. Ini harus diperhatikan ibu ya, karena itu najis. Kalau sudah makan hukumnya najis. Najis itu cara menghilangkannya harus dihilangkan dengan air, tapi kan tidak kelihatannya. Kalau tidak kelihatan sesuai dengan keyakinan kita bahwa itu sudah hilang najis. Misalkan tidak ada berbekas ya, setelah itu kan tidak berbekas, kan tidak ada, tapi kan tetap saja itu sempat ada najis yang di situ ya. Nah cara menyucikannya udah bersihkan aja ya, kita meyakini itu sudah ya. Kecuali kalau ainnya ada, kalau najis ainnya ada, ain itu buktinya ada kayak kotoran, itu harus sampai hilang ainnya. Tapi baunya ada, ya udahlah itu masa harus di ainnya aja. Kalau yang bentuknya ain itu ada bendanya, ada bentuknya ya, kayak kotoran. Kalau kotoran manusia warnanya apa masih ada, itu harus sampai hilang. Tapi tidak sampai harus hilang dengan baunya, apalagi rasanya enggak mau. Ya. Ganti yang baru aja sana. Ganti yang baru. Ya, langsung aja. Yang saya tanyakan pertama tentang di masjid kami itu banyak masjid. Jadi kalau dikucing apakah itu termasuk najis? Itu enggak kan? Apa kadang terjadi kan kita nggak tahu dia mana. Yang kedua tentang ini kulit yang sahabat tadi. Bagaimana dengan yang diolah menjadi bahan makanan kayak tambah dan apa itu boleh dimakan dari asalnya dari ini tidak disentuh sama Allah.
Baik. Nah, kemudian yang ketiga tentang tadi kuas apa ada ya kuas dari kuas Oh, kuas ya ya. kuas ya. Nah itu sempat jadi bahasa itu. Betul. Dulu bagi juga ada ya. Seperti itu, Ya. itu bagaimana membedanya. Kemudian yang keempat, Ingat ya. kebetulan materinya saya tugas mahasiswa, saya nggak dapat ya. Oh gitu. Saya ditanyakan, saya pernah mendapatkan itu memang. Cuman untuk mengaplikasi aja saya kan agak terbiasa gitu. Beberapa kali beli siwa itu nggak pernah pakai gitu. Sayang tuh. Iya, baik. Iya gitu, mungkin Ustaz bisa kasih tutorialnya sedikit. Baik, tadi yang pertama apa? Terkait dengan jadi lupa kencing. Kucing itu karena binatang yang tidak dimakan najis. Ya ada orang kan yang tipe orang yang senang miara kucing. Kalau saya termasuk orang yang tidak senang sebetulnya. Tentu harus dihindari, harus ini diperhatikan, Bu. Mungkin bisa diketahui dari baunya aja kan, baunya ya. Kalau situ bau berarti pernah kucing kencing di situ, udah di ini aja. Di ini, diguyur, Bu. Gitu. Itu pertama kucing ya, karena kalau binatang yang tidak dimakan dagingnya sepakat itu adalah najis ya. Kalau yang dimakan kan kayak ayam ya terserah lah itu mau di. Itu yang pertama. Yang kedua, nah oke. Ingatan ya, karena belum yakin nih apakah boleh dimakan ya. Karena kalau ini kan hanya sebuah kitab Ibu ya, artinya penjelasannya kok tidak terlalu panjang, hanya bisa suci. Suci di sini apakah boleh dimakan atau tidak. Kayak kemarin air itu suci tapi tidak menyucikan, kan ada yang begitu ya. Suci air ini tidak najis tapi tidak bisa dipakai wudhu kayak seperti itu. Ingatan ya. Yang ke nomor 2, kemudian nomor 3. Nah itu kayaknya pernah sempat banyak yang membahas, hati-hati itu kalau katanya Dokter Fatih mengatakan Ustaz itu teh awas, nah dari bulu babi dihindari aja lah, cari yang lain Bu daripada kita apa ya. Itu kita tidak tahu itu bedanya gimana. Itu baru berita saja katanya itu dari bulu babi. Gimana beda cara ini memastikannya? Nah makanya Rasulullah ketika ada hadis arba'in ya, ketika ada hal yang syubhat yang tidak diketahui secara benar, lebih baik kita menghindari. Faman ittaqa syubhat faqad waqa'a fil haram. Kalau kita tidak bisa menjaga syubhat, bisa jadi kena haram tuh. Ini kan belum jelas. Iya. Tapi kata orang juga kata dari babi, udahlah nggak jelas ini, khawatir kena haram. Silakan tanyalah ke siapa lah. Itu dari babi bukan? Kalau dari babi ya jelas najis. Hah? Ayo jual nggak tahu yang jual. Oh gitu. Tanya ke Pastor Pelson. Ya, kemudian yang terakhir siwak. Itu kan pendapat ya Bu ya. Jadi para ulama berpendapat mudah-mudahan kan intinya siwak itu untuk membersihkan, tadi sudah disampaikan, membersihkan mulut ya. Berarti di saat kita tidak mendapatkan kayu arok dari Arab, mudah-mudahan dengan bergosok gigi itu bagi dari siwak. Kemudian ada nih kayu aroknya beli dari toko, cara memakainya bebas. Tidak ada aturan tertentu. Bebas ya. Ketika Rasul tidak memberikan aturan, udah bebas. Kecuali kalau ketika Rasul memberikan aturan, kadang-kadang Rasul memberikan aturan kita tidak melaksanakan. Kayak maaf, wudhu memasukkan air ke hidung. Banyak masih ada orang yang wudhu hanya menempelkan ini kepada hal istinsyak itu adalah memasukkan air ke hidung, kemudian istinsar mengeluarkan air dari bertimbang wudhu. Nah tadi ya kan caranya begini, kemudian mengeluarkan oleh tangan kiri. Rasulullah sudah menjelaskan cukup detail caranya. Nah, itu kalau Rasul sudah berikan cara, ikuti. Kemudian membasuh, walaupun ada yang sifatnya sunnah, tapi kan walaupun sunnah, kalau itu adalah yang dijelaskan Rasul, tetap kita upayakan untuk diikuti. Kayak ini
Mudah-mudahan tidak ya. Saya dulu waktu kecil sih, tapi mudah-mudahan sekarang enggak. Ibu-ibu ketika wudhu hanya ketika ada rambut ke bawah, kemudian menginikannya dari rambut yang terulur ke bawah. Atau laki-laki ya hanya cukup dengan di luhurnya umpul di atasnya. Atau ketika hajian banyak yang melakukan tidak sempurna seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasul mengatakan di saat tahallul itu at-tahlik awit taksir. Tahlik itu dibotak atau taksir, memotong rambut yang ada di kepala. Namanya motong rambut tidak mungkin hanya 3 lembar atau 7 lembar gitu. Jadi tidak ada hadis yang menjelaskan dengan cara 3 lembar atau 7 lembar. Perintah Rasul adalah mentahlik atau mentaksir. Kayak begitulah. Jadi kalau Rasul sudah menjelaskan secara detail, ikuti. Tapi kalau Rasul tidak menjelaskan secara detail, yang penting mensunnahkan siwak, silahkan. Dengan cara kita masing-masing. Wallahu a'lam, tidak mendapat cara siwak dari ini dari itu. Yang penting membersihkan mulut kita aja. Wallahu a'lam. Masih ada sedikit satu lagi, saya kasih ke Pak Ustaz lagi. Terima kasih. Ustaz, pada kajian fikih, saya ingin bertanya, saya pernah ada suatu keadaan di mana saya bertamu kalau ada seorang dia itu melihara anjing. Jadi ada air dalam ember. Ya, kita pakai batu di tangan. Nah, kita nggak tahu kan gitu. Tapi ternyata di situ ada anjing. Dan itu ada kemungkinan itu anjing itu minum dari situ. Nah, cara kita jadi hukumnya seperti apa sebenarnya? Hukum air tadi kemudian cara kita bersihkan tangan kita yang tetap di tangan di situ. Baik, kalau konteks hadisnya kan tadi idza waligol kalbu ina hadikum falyaksilhu sab'an. Apabila anjing menjilat wadah atau menjilat kita ya, kayak di barat kan anjing itu dicium dan sebagainya kan, biasa mereka. Itu harus dicucinya pertama 7 kali dan salah satu dituju menggunakan tanah. Ada orang yang mengatakan udah pakai sabun saja, udah. Selama Rasul mengatakan tanah dan tanah masih ada, tanah saja. Dan itu akan lebih manfaat, akan lebih nilainya akan lebih kuat ya, karena tanah kan bisa menghancurkan atau membunuh kuman-kuman yang keluar dari mulut tadi itu. Nah, kaitan dengan tadi, kalau anjing tersebut pernah minum nya otomatis kan bagian daripada waligo itu, berarti anjing itu menjilat wadah tadi atau air tadi, maka hukumnya si air tadi ya menjadi najis. Ya, kalau kena badan kita sebaiknya seperti yang disampaikan tadi ya, mencucinya 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Itu aja lah. Dan itu bisa kita lakukan ya. Walaupun bahasanya bukan menjilat langsung kepada wadah tadi, tapi kan air tadi yang ada di wadah dan kena jilatan anjing. Allahu a'lam.